Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oh ya, sebelum itu kita taruh dulu kameranya biar seru. Gimana? Bentar ya. Oke, perkenalkan nama saya Kansal Nurul Feda, biasa dipanggil Ocha, dan saya asal dari Bekasi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto semester 2, dan saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester public speaking. Teman-teman tahu gak nih apa itu culture shock? Oke, aku jelasin, tenang aja. Culture shock adalah dalam bahasa Indonesia itu gegar budaya, di mana seseorang akan merasa tertekan, bahkan terkejut ketika berhadapan langsung dalam budaya yang baru, atau bisa dibilang kayak kita tuh kaget gitu. Kita kaget dalam melaksanain lingkungan baru, tempat baru, orang-orang baru. Itu bisa disebut dengan culture shock. Jadi tuh teman-teman semua, culture shock itu rata-rata dialami oleh teman-teman mahasiswa yang kuliahnya ngerantau dari rumahnya, teman-teman kerja yang rata-rata kerjanya di luar kota dari rumahnya, dan bahkan ada juga orang-orang yang ikut suaminya merantau untuk tinggal di rumah dia dibanding rumah mempelai yang lain gitu. Jadi rata-rata tuh culture shock tuh pasti akan dialami oleh orang-orang yang baru merasakan hal baru gitu. Seperti saya contohnya, saya akan sharing-sharing pengalaman culture shock yang saya alami di Purwokerto ini dari perpindahan Bekasi ke Purwokerto. Dari gaya bahasanya ya, gaya bahasa di sini tuh sangat beda dari gaya bahasa Bekasi. Bisa dibilang di sini tuh sangat menjaga tata lisannya, sangat menjaga ke apa ya disebutnya tuh kesopanannya, dibanding ya kita bukan kaum menang mending atau kaum mending banding, enggak, saya cuma merasakan hal yang berbeda dari sini dan sana gitu. Gaya bahasa, terus oh ya, bisa disebut juga dengan pergaulan di sini tuh sangat beda juga ya. Dimana yang saya rasakan pribadi di sini tuh saling merangkul satu sama lain. Dan menurut kesaksian teman-teman yang lain atau orang-orang sekitar sini berbicara bahwa di sini tuh tindak kejahatan itu sangat minim. Tindak kejahatan itu sangat tidak bisa dibilang minim dan tidak lebih parah dari yang di kota gitu. Seperti di sini tuh saya sudah nyanyi-nyanyi dengan orang-orang yang asli Purwokerto. Katanya tuh di situ tidak ada tawuran, di sini tidak ada begal, dan pencurian itu juga masih minim katanya gitu. Dan itu saya sebut baru gaya bahasa dan pergaulan. Di sini juga saya merasakan tuh culture shock dari makanan ya. Makanan tuh bener-bener beda banget dari yang saya orang Bekasi yang merasakan hal-hal asin gitu, yang gurih-gurih. Ketika kita pindah ke Purwokerto, itu tiba-tiba tuh jadi manis semua gitu. Makanannya, masakannya manis. Enggak semua sih, ada kayak beberapa warung rames yang bisa menetralkan sama lidah-lidah orang selain Purwokerto, selain Jawa gitu. Tapi lebih dominan ketika orang-orang yang masak jualan mereka itu dengan rasa manis, dengan cita rasanya dari kota tersebut gitu. Nah, seperti contoh, saya ingin bercerita sedikit. Ketika saya dan adik saya pertama kali beranjak ke Purwokerto saat saya melaksanakan ujian UKBA di UIN, itu tuh saya setelah keluar dari kereta api di stasiun Purwokerto, kami berdua, aku sama abi aku, langsung menuju ke tukang nasi. Kita tuh waktu itu aku sama abiku tuh cuma kayak nyebutnya tuh warteg. Kita tuh belum tahu kalau itu namanya warung rames, karena di Bekasi rata-rata warteg kan. Nah, aku sama abiku belilah tuh, terus kaget dengan harga makanan yang sangat murah gitu. Ibarat kayak dapet 10.000 tuh nasi sama ayam sama lauk tuh udah dapet gitu. Cuma ya saya merasakan hal manis di dalam masakannya itu. Cuma karena murah, itu tuh jadi worth it gitu loh. Dan aku sama abiku waktu itu sempat kaget karena
harganya sangat murah, 10.000 bisa kenyang dan bisa refill air sendiri. Mana lagi? Oke, ceritanya sampai situ saja. Dan untuk saya sendiri sampai sekarang udah menerima bagaimana rasa masakan dari Purwokerto ini. Terus juga yang bikin saya kaget di sini tuh udara yang sangat sejuk. Dibandingkan kalau kalian sebut tuh beda planet ya, kalau Bekasi tuh orang-orang nyebut beda planet ya, karena emang bener di sana tuh sangat panas. Bahkan kayak kalau lagi hujan aja ngerasa panas. Kalian ngerasain gitu gak sih? Apa gue doang? Nah, awal saya di sini itu kan saya di pondok sebelum saya ngekos ya. Dari pondok saya itu view lantai 4-nya itu langsung Gunung Slamet belakangnya. Itu tuh bagus banget, masya Allah, tabarakallah ya. Kalau di Bekasi ada ya gunung, kalian tahu lah. Oke, saya lanjut. Pokoknya di situ tuh view-nya tuh sangat adem. Mungkin aku nggak tahu ya, kebawa dari orang-orang yang juga yang baik-baik mungkin ya. Terus feelnya adem, bisa ngeliat gunung setiap hari, bisa menikmati pemandangan gunung setiap hari. Dan culture shock saya yang lain itu adalah ketika saya berbelanja di pasar. Saya belanja di pasar, beli cabai 3.030, nggak banyak kan, 3.000 itu banyak banget, parah. Kayak ibarat kayak kalau di Bekasi itu saya beli 3.000 enggak, 3.000 tuh nggak dapet kayak cabai, bawang merah, dan pokoknya bumbu-bumbu basic lainnya itu kayak pasti tuh harus 5.000. nggak ada, 3.000 tuh nggak dapet. Di sini doang dapet. Terus kayak sayuran-sayuran lain juga ya, kalau bumbu basicnya aja murah, gimana sayuran lain. Ketika saya beli sawi seharga 2.000, pokoknya saya sedikit happy sih tinggal di Purwokerto karena saya bisa menghemat uang, dan ini benar-benar sangat hemat sih. Culture shock yang bisa kalau bagi saya tuh kayak culture shock yang bisa dimaklumi gitu, yang bisa diterima sama diri saya sendiri. Walau kayak awal-awal tuh saya masih, mungkin sampai sekarang ya, saya masih ngerasa suka homesick gitu, saya masih suka pengen pulang. Tapi saya akan menerima di sini karena di sini orangnya damai-damai gitu, udaranya juga sejuk. Saya juga merasa culture shock ketika saya mencari kosan. Kaget banget, bisa dibilang kaget banget. 400.000 bisa dapat full set, kapan lagi? Coba kayak kota Bekasi, dan minimal Bekasi pelosok itu mana ada 400.000. Setauku ya, setauku. Apalagi Jakarta. Mungkin selain saya ada teman-teman dari luar kota yang tidak menerima dirinya kalau dirinya itu culture shock, mungkin ada, bahkan ada yang sampai sakit karena tidak bisa menerima. Tapi saran saya pribadi, kalian yang tidak menerima kalau diri kalian itu culture shock, dan kalian tidak menerima kalau diri kalian tuh gak suka ada di tempat itu, gimana pun caranya kalian harus rasakan, kalian harus kesampingkan perasaan itu, dan kalian harus menganggap yang baik-baiknya itu dan harus masukin ke dalam diri kalian sendiri. Itu kata-kata saya, itu saran saya, karena nggak semua yang kalian inginkan tuh harus tercapai, karena nggak semua yang kalian tidak suka tuh harus kalian turutin. Kalian tuh harus menerima apa yang emang udah jadi jalan kalian gitu. Dan teman-teman yang sakit karena culture shock, teman-teman yang tidak terima kalau untuk culture shock tuh ada, kalau emang sampai sekarang kalian tetap tidak menerima, ya udah, itu risiko kalian gitu. Lambat laun kalian harus menerima semuanya. Lambat laun juga kalau misalnya kalian cuma ya udahlah, gue nggak bisa di sini. Kalau misalnya kalian kayak cuma karena waktu gitu, kalian tetap harus ada, kalian harus tetap terima, kalian harus bakal lambat laun tuh akan
dari kalian tuh menerima gitu. Karena tidak semuanya tuh tidak diterima. Maksudnya kayak karena dari kalian tuh tidak menerima, pasti ada saatnya kalian menerima keadaan yang baru. Oke, sampai sini saja penjelasan dan sharing saya tentang culture shock. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau misalnya penjelasan saya sedikit rumit atau gimana. Saya ingin mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.